Tuhan, Kau sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Tidak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan. Kami masih bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, pergumulan, masalah, apapun, bahkan berkat yang kami terima semuanya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur semuanya karena Engkau baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah mulut bibir kami terus selalu berkata Engkau sungguh baik ya Tuhan. Biarlah mulut bibir kami selalu berkata Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus atas setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang kami sembah, Allah yang hidup. Engkau sungguh Allah yang selalu mendengarkan setiap doa-doa kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memuji nama-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan terjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kami Bapa. Ketika kami menaikkan korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kami percaya ada pintu-pintu yang terbuka bagi setiap masalah pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik bagi hidup kami. Kau merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang selalu menuntun perjalanan hidup kami, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Setiap musim berganti Tuhan. Engkau yang selalu menggendong kami ya Tuhan. Engkau yang menuntun tangan kami melangkah setiap apapun yang menjadi pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Biar setiap perkataan dari bibir hamba-Mu ini Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya kasih haleluya. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kakak sini aja ya Kak, temenin saya Kak. Haleluya. Shalom sekali lagi. Bisa lambaikan tangannya. Luar biasa yang bersukacita. Yang mau mendengarkan firman Tuhan angkat tangannya saudara. Yang mau pulang angkat kaki saudara ya. Haleluya. Janganlah kalau pulang nanti saya yang dengerin siapa saudara. Paling anak saya karena dia rumahnya di sini Bapak Ibu ya. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Kita masuk di bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi bangsa kita saudara. Dan dari itu juga terjadi kemerdekaan atas kehidupan kita saudara. Dalam kerohanian kita, dalam setiap belenggu yang membelenggu kita, dari dosa kita, dari pergumulan, dari masalah apapun yang membelenggu hidup kita, biarlah di bulan ini kita percaya ada kemerdekaan bagi setiap kita saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Saya berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bulan Agustus juga banyak yang ulang tahun Bapak Ibu ya, seperti Pagem yang minggu lalu sudah bicarakan saudara ya. Bugem kita juga ulang tahun. Bugem yang kita kasihi Bapak Ibu ya. Ulang tahun yang ke-23 Bugem ya. Oh bukan ya. Tepat kemarin saudara, Bugem kita ulang tahun. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Lagu-lagunya hari ini sungguh sangat menyentuh hati saya saudara. Tadi saya duduk di situ ketika menyembah Tuhan, saya nangis saudara. Karena memang Tuhan itu sungguh baik bagi hidup kita saudara. Kita bisa mengucap syukur atas segala apapun yang Tuhan berikan. Dalam mengucap syukur bukan hanya sekedar ketika kita dapat mujizat Tuhan saudara ya. Ketika kita dapat berkat yang enak-enak dalam kehidupan kita, kita dengan mudahnya mengucap syukur. Tapi ketika perjalanan hidup kita penuh dengan tantangan saudara, penuh dengan pergumulan, mungkin penuh dengan masalah yang mungkin
Kita berkata, Tuhan aku sudah gak kuat gitu saudara. Tapi kita masih ada sampai dengan hari ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan masih berikan kita kaki yang kuat untuk kita ada di tempat ini saudara. Kita masih bisa ngangkat tangan kita saudara. Kita bisa memuji Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih sungguh Tuhan Yesus dahsyat bagi hidup kita saudara. Makanya pujian ini saudara tadi saya tuh nangis saudara. Karena memang sungguh kasih Tuhan itu sungguh luar biasa bagi hidup kita saudara. Ya kan? Kalau misalkan hari ini juga yang ulang tahun Bugem bisa merayakan tahun ini ulang tahun semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, saudara. Mertua saya juga hari ini ulang tahun, saudara, ke-69, saudara. Bahkan saya pun kemarin anniversary, saudara ya. Tanggal 5. Yang anniversary juga. Oh, anniversary juga, Pak. Saya yang ke-20 tahun, saudara. Kayaknya nggak nyangka, saudara, yang bisa 20 tahun bertahan dalam pernikahan itu nggak mudah, saudara. Mungkin ada yang di atas 20 tahun, saudara. Pak Ageng mungkin di atas 20 tahun ya. Pak Abid di atas 20 tahun. Pak Afwan, Johan juga ya, luar biasa. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau orang yang pernikahannya itu dari atas 20 tahun, di atas 10 tahun, jalan-jalan masih gandengan tangan tuh saya senang banget udah. Maksudnya beda sama orang yang baru pacaran gandengan tangan, saya lebih jijik lah saudara saya. Disuapi. Tapi kalau umur 20 tahun ke atas pernikahan, saya lihat kalau masih gandengan tangan, masih romantis itu luar biasa saudara. Saya 20 tahun pernikahan, saya tidur aja masih gandengan tangan saudara. Benar saudara, tidur itu loh saudara gandengan tangan. Albert mana Albert? Albert kalau jalan-jalan ke mall masih gandengan tangan nggak? Masih. Pernikahannya umur berapa tahun Albert? 4 tahun masih gandengan tangan ya. Nggak yang jalan 5 meter gitu ya. Ya luar biasa. Pertahankan itu semua saudara. Karena nggak mudah saudara. Dalam kondisi zaman sekarang itu mempertahankan sebuah pernikahan itu nggak mudah saudara. Pergumulan banyak saudara. Permasalahan. Mungkin kadang-kadang namanya orang berbeda satu dengan yang lain saudara. Suami istri itu kan sifatnya beda, kebiasaannya beda saudara. Tapi ketika dijadikan satu itu sungguh luar biasa saudara. Ya kan? Kadang-kadang sebagai seorang suami nih saudara nih ya, kita tuh jangan egois lah, jangan gengsi untuk melakukan pekerjaan wanita saudara. Nyapu, ngepel gitu saudara ya, ke warung, ke pasar, masak saudara, nggak usah gengsi saudara. Ya kan? Hilangkan semua itu. Karena untuk mempertahankan pernikahan ya memang jangan ada yang gengsi satu dengan yang lain saudara. Perkara sedikit aja kalau kita gengsi bisa jadi ribut saudara. Saya tuh kadang kalau nyuci piring nih Bapak Ibu ya, sponnya tuh sekarang suka saya taruh di di baknya saudara. Karena kan suka ditegur saudara. Tapi kalau kita bikin perpanjang bisa perpanjang tuh saudara ya. Bisa 20 tahun yang lalu bisa diinget-inget saudara. Tapi apa yang kita lakukan? Minta maaf aja udah gitu, kelar. Oh iya sorry, besok nggak lagi. Udah kelar kan saudara ya. Gampang lah, mudah lah saudara. Makanya, nah ada satu kesaksian saudara di China saudara ya. Ada seorang wanita bernama Wang Zhao saudara. Wang Zhao, benar nggak ya omongannya saudara? Wang Zhao. Jadi si Wang Zhao ini divonis sama dokter saudara. Dia punya sakit gagal ginjal dan hidupnya itu nggak lama lagi saudara. Tinggal 1 tahun saudara. Kemudian dia bicara sama teman-temannya, bagaimana nih katanya. Akhirnya dikasih saran sama teman-temannya saudara. Yaudah kamu pasang iklan aja, iklan pernikahan saudara. Jadi dia mulai pasang iklan pernikahan di media sosial saudara. Dia bilang begini, dicari pria yang penyakitan saudara, yang mungkin hidupnya juga gak lama lagi saudara. Dia mau nikahin, ketika nanti si pria itu meninggal, ginjalnya kasih ke dia gitu, karena kan dia perlu donor ginjal saudara. Ya kan? Pokoknya dia bilang selama si pria ini hidup, dia akan merawatnya saudara. Dengan segenap hati lah, pokoknya rawat lah. Akhirnya gak lama ada seorang pria yang daftar saudara. Pria ini sakit kanker. Namanya, sebentar saudara, agak susah nih namanya. Namanya Yu Jianping saudara. Ya kan? Dia sakit kanker dan divonis dokter juga mau mati saudara. Akhirnya dia bikin kesepakatan, perjanjian, saling menguntungkan lah saudara. Si Wang ini akan merawat si Yu, ya kan? Dan sebaliknya si Yu ini juga akan merawat si Wang ini. Dia bikin perjanjian, ketika nanti mati dia akan mendonorkan ginjalnya. Menikahlah mereka saudara, tanpa diketahui oleh kedua orang tua saudara. Tapi si laki ini juga berkata sama si Wang saudara, bahwa dia punya seorang ayah yang hidup hanya sendirian.
Jadi ketika nanti dia mati, tolonglah kamu rawat ayah saya. Oke, setuju buat sepakatan. Pernikahan mereka menjalinkan pernikahan, saudara. Sepanjang pernikahan, sesuai dengan perjanjian, dirawatlah. You merawat Wang juga merawat you. Ketika si Wang ke rumah sakit dianterin, saudara. Sama begitu sebaliknya. Ketika you ke rumah sakit juga dianterin. Wang memasakkan masakan yang enak-enak lah buat si you. Dirawat, saudara, dengan segenap hatinya, saudara. Beberapa lama kemudian pernikahan mereka berubah, saudara. Enggak lagi kesepakatan saling menguntungkan, saudara. Mereka kemudian sepertinya dari hati, saudara. Mereka merawat, saling mengasihi, saling menghormati, saudara. Ya kan? Kemudian beberapa tahun kemudian dicek lagi lah si Wang ini ke rumah sakit, saudara. Apa yang terjadi? Dokter berkata, wah, kamu udah gak perlu donor ginjal lagi. Kamu udah sehat, katanya. Dan sebaliknya, si Yu ini juga periksa ke dokter dan sembuh, saudara. Nah, berarti firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat, saudara. Mereka dari yang pernikahannya kesepakatan saling menguntungkan gitu ya. Tetapi kemudian berubah jadi cinta sesungguhnya, saudara. Saling menghormati, saling menghargai, saling merawat satu dengan yang lain. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Penyakit mereka sembuh, saudara, hilang sampai dengan hari ini. 11 tahun kemudian, saudara, kisah mereka dijadikan sebuah film, saudara. Film kisah nyata, judulnya Viva la Vida, saudara. Dari kisah mereka. Dan sampai dengan hari ini mereka hidup dan memiliki anak, saudara. Luar biasa, saudara. Berarti cinta kasih, saling menghormati, saling merawat satu dengan yang lainnya, itu mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Dan firman Tuhan berkata benar, obat yang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Baik ketika suami istri hidup rukun, saudara, saling menghormati, ya kan, saling menghargai, sakit apapun juga sembuh, saudara. Sakit kanker, kantong kering, sembuh, saudara, ya. Penuh dengan sukacita. Baik kita yang mau seperti itu, suami istri bisa lambaikan tangannya, haleluya. Kita percaya perjalanan pernikahan kita masih panjang, saudara. Kalau saya 20 tahun bisa melewatinya sungguh luar biasa, saudara, ya. Dari yang punya apa-apa sampai nggak punya apa-apa, dari yang punya apa-apa tetap setia lah, saudara. Penuh dengan sukacita, saudara, haleluya. Nah, itu kesaksiannya, saudara. Dan biarlah hari-hari ini kita pun seperti itu, saudara, ya. Ada suami yang masih cinta sama istrinya, istri yang masih cinta sama suaminya, tapi mereka udah nggak saling menghormati, nggak saling menghargai, saudara. Ketika berkomunikasi, ketika cari solusi, yang ada apa? Menghakimi, saudara, satu dengan yang lain. Tapi masih cinta, gitu, saudara. Saya punya teman juga seperti itu, saudara. Dia bilang, saya masih cinta sama istri saya. Tetapi ketika saya pulang, kayaknya nggak enak, gitu, saudara. Suasana rumah nggak enak. Ketika komunikasi sama istri, yang ada apa? Menghakimi, saudara. Minta solusi, yang ada apa? Menghakimi. Tapi anehnya masih cinta. Makanya hati-hati, saudara. Kalau hari ini saudara bilang saya masih cinta sama pasangan saya, coba cek yuk, apakah kita sering menghakimi pasangan kita, saudara. Kadang-kala ya, kita bisa ngomong halus, ngomong sopan sama orang lain, saudara. Tapi kadang-kala kita sama suami sama istri, intonasi kita tinggi, saudara, ya. Kenapa sih bisa begitu, saudara? Yuk kita sama-sama belajar, saudara. Kita sama siapapun, bahkan sama suami istri kita ngomong pelan, saudara. Karena ya, yang merawat kita nanti tuanya ya istri kita atau suami kita. Makanya saya kadang-kadang sama anak saya bilang begini. Kadang-kadang saya suka tanya kan, papa lebih sayang saya atau mama? Saya bilang saya lebih sayang mama. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, karena nanti mama yang akan merawat papa sampai tua. Kamu nikah, pergi, gitu. Tapi mama, papa saling merawat, saudara. Makanya biarlah kita menjadi suami istri yang penuh dengan harmonisan Bapak Ibu, amin. Sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah. Ada sukacita, ada harmonisan yang melimpah-limpah bagi setiap pernikahan kita. Yang saya katakan amin. Tapi kan tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan. Nah, hari ini judul khotbah saya tuh tentang anugerah, saudara. Tentang kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hidup kita, saudara. Anugerah Tuhan itu Tuhan kasih secara cuma-cuma bagi hidup kita, saudara. Tuhan kasih secara gratis. Tapi ketika dikasih secara gratis, bukan berarti anugerah itu barang murahan, saudara. Beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu, customer saya tuh
memenangkan undian 1 buah unit mobil, saudara. Dikasih cuma-cuma, gratis mobilnya. Tapi bukan berarti mobil itu harganya murah kan? Saya cek mobil itu harganya 270 juta, saudara. Wah, customer saya cerita sama saya, senangnya minta ampun, saudara. Saya juga yang dengerin senang, saudara. Saya juga ambil cerita ke orang, sama Ellen saya cerita, so pulang kerja saya cerita, senang juga. Dia senang, saudara. Dia gratis secara cuma-cuma dikasih nih 1 buah unit mobil seharga 270 juta. Bukan berarti mobil itu murahan. Mobil itu sangat mahal, saudara. Mungkin kalau disuruh beli juga nggak mau. Sama tuh anugerah suka seperti itu. Tuhan kasih anugerah cuma-cuma secara gratis, tapi bukan murahan. Bulan lalu saya juga dapat motor baru dari bos saya, saudara. Motor baru harganya 24 juta, saudara. Kalau saya disuruh beli saya nggak mampu, saudara. Benar, saudara. Tapi bos saya kasih cuma-cuma, ya kan? Gratis, saya nggak keluarin duit apa-apa. Tapi bukan berarti motor itu murah kan, saudara ya? Mahal, 24 juta. Terus bos saya pesan sama saya, Andri, ini saya kasih motor ya. Kamu jaga, kamu rawat motornya yang bener. Oh siap bos, kayak gitu. Seneng kan? Apa yang saya lakukan, saudara? Di rumah saya poles tuh motor, saudara. Itu motor saya di luar, Scoopy, saudara ya. Saya poles tuh, saya anak saya tuh. Saya beliin ini, saya beliin itu, pokoknya saya jaga itu motor saya, saudara. Walaupun saya dikasih cuma-cuma, gratis ya. Bisa aja bodo amat punya orang ini, mau main make-make aja, enggak. Saya jaga, saya rawat, saya beli kunci ya yang jauh dari paling, saudara gitu. Nah, anugerah juga seperti itu, saudara. 2000 tahun yang lalu Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib. Tuhan kasih anugerah keselamatan bagi setiap kita, ya kan? Nah, bagian kita apa? Kita jaga anugerahnya. Paulus berkata, kejarlah keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan kasih anugerah keselamatan bagi setiap kita, saudara. Kewajiban kita apa? Menjaga anugerah itu. Seperti saya jaga motor saya, saudara. Jadi kasih dong motor saya. Tapi dia kasih pesan, tolong dijaga motornya. Tuhan juga sama nih, kasih keselamatan, kasih anugerah. Tuhan juga pesan sama kita nih, tolong dijaga anugerahnya, tolong dijaga keselamatannya, ya kan? Tuhan berkorban bagi setiap kita, saudara. Ada satu film drama Korea yang lagi viral, saudara. Yang suka nonton drama Korea bisa lambaikan tangannya. Sini tahu nih, judulnya Agen Kim, saudara. Kalau saya agen telur, saudara. Agen Kim ini bagus, saudara. Jadi dia ini sayang banget sama anaknya, saudara. Dia ini mata-mata Korea Utara, pokoknya jago banget ya. Film yang bikin penontonnya seneng nih film ini, saudara. Kenapa? Jagoannya jago banget. 20 orangnya kalah, saudara, sama dia. Ya kan? Istrinya ketika melahirkan anaknya meninggal, saudara. Istrinya kasih pesan, udah kamu pensiun dari jadi mata-mata lah. Kamu rawat anak. Akhirnya si Kim ini oke, siap. Akhirnya dia bertobat. Dia nggak lagi jadi mata-mata, dia hanya bekerja biasa, saudara. Setelannya sama nih, kacamata gitu ya, kayak gitu. Ya kan? Dia pokoknya sayang banget sama anaknya. Kemudian anaknya masuk sekolah, umur remaja dibully, saudara. Oh, dibully, saudara. Dibully sama ya penjahatnya lah gitu. Ada anak penjahat yang kaya, wah, gitu, akhirnya dipanggil. Oh, difitnah lah, dipanggil lah si Kim ini, saudara. Padahal si Kim ini jago, ya kan? Akhirnya apa yang dilakukan? Dia berlutut, saudara. Dia minta maaf, gitu loh, untuk anaknya ini. Dia minta maaf sama si pengusaha kaya ini, saudara. Sampai nunduk-nunduk, saudara. Karena dia nggak mau lagi seperti dulu kehidupannya. Dia minta maaf, saudara. Ya. Tapi ketika anaknya diculik, diapa-apain, wah dia marah, saudara. Dia langsung mengeluarkan setiap kemampuan dia, bela diri dia, saudara. Dia marah ketika anaknya mau dibunuh, saudara. Dia begitu sayang sama anaknya. Sama tuh, Tuhan Yesus juga sama seperti itu, saudara. Dia tuh sayang sama kita, saudara. Ya kan? Dan pergumulan kita, masalah kita, saudara. Tuhan itu selalu memperhatikan hidup kita, saudara. Ya kan? Itu namanya anugerah, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Hari ini nggak lama-lama, saudara, karena akan ada acara, saudara ya. Haleluya. Nah, arti anugerah adalah pemberian cuma-cuma. Anugerah itu nggak dapat dibeli, nggak dapat diusahakan atau dibayar dengan kekuatan manusia, saudara. Dia nggak dapat dibeli, tapi bukan berarti dia murahan, saudara. Sangat mahal, saudara, harganya.
Bahkan manusia pun nggak bisa membeli anugerah, saudara. Dan anugerah adalah dasar keselamatan setiap kita, saudara. Manusia diselamatkan hanya karena anugerah melalui iman di dalam Yesus, bukan karena hasil usaha kita, saudara. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, saudara. Kita diselamatkan bukan karena amal ibadah kita, saudara. Tapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dengan iman kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi anugerah itu gratis, dikasih cuma-cuma, tapi bukan murahan, saudara. Minggu lalu Pak Gun khotbah tentang penyembahan dan persembahan, saudara. Terkadang ya kita ini seperti menyepelekan anugerah, saudara. Ya kan? Pak Gun udah jelaskan kan, saudara. Penyembahan kita di masa modern, persembahan kita seperti apa dibanding perjanjian lama, saudara, yang harus hidup kudus, hidup suci, saudara. Ya kan, ketika kita dosa sedikit aja, saudara, kita menghadap Tuhan aja nggak layak, saudara. Tetapi hari ini, saudara, kita menyembah Tuhan, kita bawa persembahan kita yang terbaik, kayaknya dengan mudah, dengan gampang, saudara. Tetapi terkadang, saudara, saya tuh kalau miris apa? Terlalu menyepelekan, saudara, kita. Kadang-kadang mengangkat tangan, ya. Ku sembah kau Tuhan. Bami Aliang masih buka nggak ya, Bapak, begitu, saudara. Saya menyepelekan, saudara, main HP, saudara. Ya, terkadang ya, saudara, ya, saya berpikir nih, bukan saya membandingkan atau apa sih. Terkadang cara beribadah orang-orang agama lain, saudara, itu lebih menghormati Tuhannya, saudara. Ya, ada yang cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, cuci mulut, saudara, semuanya bersih, dalam keadaan bersih dia baru masuk dalam rumah ibadah, saudara. Dulu waktu saya remaja itu, saya adalah remaja wihara, saudara. Saya itu remaja wihara dulu, saudara, ya. Wihara saya itu di Gang 20, saudara. Kemarin saya pernah kasih tahu anak saya nih dulu nih masa papa dari remaja wihara di sini nih, masih buka, saudara. Dulu saya kalau tuh jadi remaja wihara, saudara, ketika saya beribadah itu, wah, itu semua jemaatnya rapi-rapi, saudara. Pakai baju putih, baju hitam, saudara, ya kan? Ketika masuk dalam ruang ibadah pun kita harus buka alas kaki, saudara. Cara ibadahnya juga kita nunduk-nunduk, saudara. Kita memang tersungkur menyembah gitu, saudara. Itu memang menghormati ya, saudara, ya. Nah, terkadang kita harus ikutin tuh yang begitunya, saudara. Jangan apa-apa sesat, ya kan? Soalnya kita lebih baik gitu. Enggak juga, saudara. Ada sesuatu yang memang harus kita, yuk, sama-sama kita menghormati. Cara dia menghormati Tuhannya seperti apa, kita pun harusnya seperti itu, saudara. Bukan karena udah kita dikasih anugerah, dikasih karunia, nggak apa-apa, Tuhan mah lihat hati kita. Iya, Tuhan lihat hati, emang hati itu juga benar, nggak belum tentu juga kan, ya kan? Ke gereja, pakainya tank top, saudara, pakai hot pants. Emang Tuhan lihat hati, tapi jemaat yang cowok kan lihat lu, saudara, ya. Kita konsentrasi nanti. Kita harus menghormati, saudara. Ya, setidaknya kita sopan lah, gitu. Itu anugerah, kasih karunia. Ketika kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan kita, ya kan, kita tinggikan nama Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami minta kunci C, kan? Haleluya. Kita nyanyi, saudara. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sekali lagi, Kak. Oleh karena kemurahan, mikir semua karena kemurahan Tuhan, kita juga bisa menghormati hadirat Tuhan, saudara, amin. Di gereja kita sembah Tuhan yang benar, yang terbaik. Kita berikan hati kita, saudara. Udah nggak ada lagi yang namanya HP, saudara. Udah nggak ada yang lama lagi ngobrol-ngobrol, saudara. Ya kan? Kita duduk diam,
kita menghormati hadirat Tuhan dan kita berkata semua karena kemurahan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, jadi anugerah itu gratisan tapi bukan murahan, saudara. Sungguh mahal. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diselamatkan itu bukan karena hasil usaha kita, saudara. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kita ada, seperti Buga bisa mereka ulang tahun, semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kalau masih kita bisa menikmati, ya kan, semua kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jadi bukan hasil usaha kita, semuanya pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan kita. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya jangan ada orang yang sombong, saudara. Kalau hari ini mujizat terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak perlu sombong, saudara. Kita cukup bilang terima kasih Tuhan, ya kan. Bahkan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu aja udah, saudara. Jadi nggak ada yang sombong, nggak ada yang disombongkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan Tuhan itu untuk melakukan pekerjaan baik, pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita bukan kita lagi, saudara. Kita nggak semaunya melakukan kehidupan kita, saudara. Bodoh amat, ya kan. Orang lain ini yang susah, yang penting gue seneng, yang penting gue happy, yang penting gue berkecukupan. Orang lain, ya orang lain deritanya, derita lu. Gak boleh, saudara. Tuhan berkata, kita diciptakan, kita dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Salah satunya jadi berkat bagi banyak orang, saudara. Orang yang susah kita tolong, saudara. Saudara kita yang susah kita tolong, saudara. Tapi saudaranya kan kayaknya nggak kamsya sama kita, nggak terima kasih sama kita, nggak peduli, saudara. Yang penting kita melakukan firman Tuhan. Kemarin di KUL kita ditanya, kalau misalkan kita punya orang tua nih, kita punya mama, kita punya papa yang nyusahin hidup kita nih, suka minta-mintain duit sama kita, saudara. Apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen, saudara? Nah, saya mulai kesaksian, saudara. Saya punya ayah, punya papa yang tidak menjadi panutan lah bagi saya dan saudara-saudara saya. Papa saya itu tukang main judi, saudara. Suka mabok, saudara. Dan puji Tuhan ketika meninggal sudah terima Tuhan Yesus, saudara ya. Tetapi ketika perjalanan seperti itu, saudara, saya dengan mata kepala saya melihat ayah saya itu seperti itu, papa saya kayak gitu, saudara. Mabok, kan judi, saudara. Nggak ada yang, istilahnya saya kadang-kadang kalau ngeliat ayah teman-teman saya tuh suka ngiri, saudara ya. Ayahnya itu kayaknya memang beneran jadi ayah gitu, saudara ya, yang merangkul, yang memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kalau saya enggak, saudara. Ya papa saya begitu, saudara, ya kan. Jarang di rumah juga, saudara. Ketika pulang pun ribut, saudara. Tapi saya sebagai anak nggak pernah sekalipun saya tuh keluar kata-kata kutuk buat papa saya. Saya nggak pernah yang namanya maki-maki papa saya, katain, dasar lu, bapak nggak tahu diri, nggak pernah, nggak ada keluar satu kata pun dari saya, saudara. Tapi saya melihat papa saya begitu, saudara. Bahkan sampai dengan hari ini, saya tuh kadang suka mikir nih. Dulu kan saya ditinggal papa saya tuh umur waktu SMA, dan belum mau kerja, saudara. Papa saya tuh orangnya tuh suka jajan di warung, saudara. Suka mau beli makanan segala macam, tapi nggak punya duit, kadang suka ngutang, saudara. Dia beli makanan kecil kayak biskuit segala macam. Kadang saya berpikir selintas nih, seandainya papa saya masih ada hari ini nih, saya ajakin Indomaret kali papa saya tuh, saya suruh beli apa pun. Tapi papa saya itu begitu, tapi saya punya pikiran, saya nggak maki-maki papa saya. Saya mengampuni papa saya mengasihi papa saya, saudara. Seandainya hari ini masih hidup pun saya begitu, saudara. Saya udah kerja, saya kasih deh papa saya. Mau jajan ayo ke Indomaret, kalau pamat beli gitu kan, saudara. Kalau hari ini bapaknya masih hidup, saya nggak keluar ke satu kata pun, saudara.
harus jadi berkat, ya kan? Karena kita adalah ciptaan Tuhan, ya kan? Yang disuruh Tuhan untuk berbuat baik, kita ampuni, itu saudara. Nah, ada 3 jenis anugerah, saudara. Yang pertama itu anugerah umum. Yang terima siapa anugerah umum? Yang terima itu semua orang di dunia, saudara. Semua umat manusia itu terima anugerah umum, saudara. Mau baik, mau jahat, mau percaya atau nggak percaya sama Tuhan, semuanya dikasih yang namanya anugerah umum. Contohnya apa, saudara? Kesehatan, ya kan? Nafas, kita bisa menghirup oksigen, keindahan alam, saudara. Semuanya yang baik yang ada di dunia ini kita bisa nikmati, itu anugerah umum, saudara. Ya, harusnya kita nih dari anugerah umum aja kita tuh harus bisa merenung loh. Kita nih bisa napas, kita dikasih kesehatan, saudara. Ya, mau orang jahat, mau orang baik, semua, mau perampok, mau pembunuh, semua dikasih kesehatan, saudara, ya kan? Kasih napas, saudara. Tujuannya apa? Menjaga, ya kan? Keteraturan alam, menahan kuasa dosa agar dunia tidak hancur total, serta memberi napas, makanan, akal budi, hujan, ya kan, bagi semua makhluk hidup, semua umat manusia dikasih, saudara. Ya, contohnya tadi kan kesehatan fisik, sinar matahari kita bisa menikmati, hukum yang berlaku dalam masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua keindahan seni kita bisa nikmati dari Tuhan. Itu semua anugerah umum, saudara. Dan kita percaya kita yang ada di tempat ini semua sudah menikmati anugerah secara umum itu, saudara. Nah, ada anugerah yang kedua, saudara. Itu apa? Anugerah khusus, saudara. Anugerah khusus itu yang terima siapa? Orang-orang pilihan atau setiap orang yang percaya sama Yesus, saudara. Nah, kita nih yang masih percaya Yesus dalam pegangan tangannya, saudara. Kita semua masih percaya Yesus, ya. Nah, kita ini penerima anugerah umum dan juga anugerah khusus, saudara. Ya kan? Yang terima orang pilihan, setiap orang yang percaya kepada Yesus terima anugerah khusus. Contohnya apa? Pengampunan dosa, kelahiran baru, keselamatan, dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita semua lahir baru, saudara. Kita semua sudah diampuni dosanya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, ya kan? Kita minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita, saudara. Dan juga kita kelahiran baru, kita dibaptis, saudara. Kita memiliki keselamatan dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hidup kita, setiap langkah kita, semuanya kita minta pimpinan Roh Kudus, saudara. Amin. Nah, tujuannya apa? Anugerah khusus itu tujuannya membawa manusia kepada keselamatan yang kekal, saudara. Memulihkan hubungan dengan Allah dan memberikan iman melalui penebusan Yesus Kristus, saudara. Nah, membawa kita tuh kepada keselamatan yang kekal, memulihkan hubungan kita dengan Allah, itu anugerah khusus. Dalam perjanjian baru kan hubungan Allah, ya kan, terpisah, saudara, ya kan, seperti kita mau menyembah Tuhan aja, mau beribadah aja tuh ada liturginya, saudara, ya kan. Tetapi ketika Yesus mati di atas salib, Tuhan berikan anugerah, kita mau memuji Tuhan dan datang beribadah, ya kita nggak usah bawa korban bakaran, sudah kambing domba, kita nggak perlu kan, saudara, ya. Seandainya hari ini masih bawa kambing domba, saudara, penuh nih gereja nih, ya kan, PMB semua gitu, saudara, ya. Dipanggil satu-satu, ya kan, masuk ke ruang ibadah, Hendra, ya kan, dibawa kambingnya, ya, dipotong di sini, sembelih, saudara, dikasih korbankan pada Tuhan, kan enggak juga gitu, saudara, ya kan. Kita udah hidup di zaman kasih karunia nih, zaman anugerah yang wah, ketemu Tuhan aja udah nggak perlu yang begitu-begitu, saudara. Di dalam kamar kita muji Tuhan, menyembah Tuhan, kita ketemu Tuhan, saudara. Kita ngerasain hadirat Tuhan, saudara, di kamar kita, saudara. Udah nggak perlu kita bawa korban bakaran, saudara. Bawa kambing domba, nggak perlu yang dipotong-potong, nggak perlu, saudara. Ya kan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Memulihkan hubungan kita dengan Allah dan memberikan iman melalui penebusan Kristus, saudara. Itulah anugerah khusus. Sifatnya apa? Sifatnya menyelamatkan dan mengubah hidup secara rohani untuk memuliakan Allah, saudara. Ketika kita tidak terima anugerah khusus dalam kehidupan kita, yuk kita, saudara, kita jaga itu, saudara. Seperti tadi, saya dikasih motor sama bos saya jaga motor saya, ya kan? Dikasih pesan, tolong dijaga, dirawat, saya jaga, saya rawat, saudara. Sampai saya kalau naik motor, saya buka sendal, saudara, biar bersih, saudara. Saya jaga, saudara. Nah, Tuhan tuh juga maunya begitu, saudara. Kita dikasih keselamatan nih, kasih keselamatan buat kamu, ya. Kamu jaga, ya. Kamu rawat, ya kan? Jangan berbuat dosa lagi, gitu kan?
Ya udah, kita rawat keselamatan itu. Jangan berbuat dosa lagi sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, saudara. Waktunya kan udah gak lama lagi, saudara. 2033, ya kan? Bukan Tuhan Yesus datang, bukan, saudara. 2033, ya kan? Digenapi amanat agung, saudara. Dan ketika itu udah gak lama lagi waktunya, saudara. Yuk, mau nunggu apa lagi, saudara? Kalau kita nggak mau menjaga keselamatan kita, saudara, ya kan? Keselamatan itu bisa hilang, loh, saudara. Kayak saya dikasih motor saya sama bos saya, kalau misalkan saya nggak rawat, motor saya diambil lagi, saudara, karena nggak dirawat, loh. Keselamatan bisa hilang. Hati-hati, saudara. Bukan berarti kita enak-enak aja udah dikasih anugerah, kasih karunia. Oh, Tuhan kan udah mati di atas kayu salib, saudara. Ya kan? Ada pengajaran yang berkata seperti itu kan. Kalau misalkan kita masih dilemparkan ke neraka lagi, buat apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu menebus dosa kita dengan darah dan nyawanya, saudara? Ya bebas dong, ya kan? Anugerah, kasih karunia, saudara. Enggak gitu cara mainnya, saudara. Tetap harus kita jaga keselamatan. Ya mungkin di dalam prosesnya kita bisa melakukan dosa, tapi kita bertobat, saudara. Jangan menikmati dosa itu terus, saudara. Ngeri, saudara, ya. Nah, yang ketiga, anugerah pelayanan dan karunia roh. Ya kan, penerimanya apa? Orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, saudara. Kita semua kan orang percaya Yesus kan? Kita sudah diselamatkan. Berupa kemampuan, bakat rohani, atau kekuatan khusus dari Roh Kudus. Saudara yang punya bakat nyanyi, saudara yang punya bakat musik, mulailah kita melayani Tuhan, saudara. Amin. Yang mau katakan amin, sampaikan tangannya. Haleluya. Tuhan kasih anugerah, pelayanan dan kasih karunia bagi setiap kita. Tujuannya untuk melayani jemaat, membangun tubuh Kristus dan memuliakan Allah dengan apa yang kita mampu, saudara. Respon kita pada anugerah bagaimana, saudara, ketika kita dikasih anugerah Tuhan? Yaitu apa? Yang pertama, mengucap syukur, saudara. Menghargai setiap nafas, kemampuan, dan hidup sebagai pemberian Tuhan yang harus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara. Jadi kita menghargai, saudara. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Untuk segala anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, kita harus mengucap syukur, saudara. Dan hidup dalam kekudusan, menjauhi dosa dan membiarkan Roh Kudus mendidik kita untuk hidup yang benar, saudara. Jangan mentang-mentang ada aksi karunia, ada anugerah, kita hidup kita semaunya, kita berbuat dosa, ya kan? Oh, bodoh amat, ya enggak gitu cara mainnya, saudara. Tetapi ketika kita mendapat anugerah, respon kita adalah hidup dalam kekudusan, saudara. Kemudian ketika menyalurkan berkat, menjadi saluran kasih anugerah Tuhan bagi sesama yang membutuhkan, saudara. Ketika kita diberkati, yuk kita mulai memberkati banyak orang, saudara, kita. Jangan berkat itu kita makan sendiri, saudara, ya. Kita nggak peduli sama orang yang susah, kita nggak peduli sama orang yang lagi membutuhkan, saudara. Tetapi biarlah, yuk kita memberkati sesama kita. Yang mau katakan amin, saudara. Nah, wujud anugerah dalam kehidupan sehari-hari yaitu pengampunan dosa, saudara. Masa lalu yang kelam atau kesalahan besar itu diampuni sepenuhnya dalam Kristus. Jadi wujud anugerah adalah pengampunan dosa, saudara. Kalau kita hari ini ada semua karena Tuhan telah mengampuni dosa kita, saudara. Amin. Apapun yang kita lakukan, kita berserah. Ketika kita menghadap Tuhan dan kita minta pengampunan dosa, Tuhan akan mengampuni setiap kita, saudara. Kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita, saudara. Saudara-saudara kita yang salah sama kita, orang tua kita yang salah sama kita kasih pengampunan, saudara. Supaya ketika kita salah pun, kita menghadap Tuhan dan Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Yang mau katakan amin. Kemudian wujud anugerah penyertaan Tuhan setiap hari bagi kehidupan kita. Kekuatan nafas kehidupan dan perlindungan yang kita nikmati hari ini murni karena kemurahan Tuhan, saudara. Yang percaya katakan amin. Percaya kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Hari ini ada semuanya karena Tuhan Yesus, saudara. Kita diberikan nafas kehidupan dan perlindungan yang Tuhan berikan atas setiap kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, semuanya, saudara. Di dalam perlindungan Tuhan itu semua wujud daripada anugerah yang kita terima di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian adanya perubahan hidup, saudara. Kalau kita bilang, kita berkata bahwa kita menerima anugerah Tuhan, nah, ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi anugerah itu bukan izin untuk kita berbuat dosa, saudara. Mentang-mentang kita dikasih anugerah, lalu kita semaunya berbuat dosa. Enggak, saudara. Jadi bukan itu, saudara. Tetapi apa, anugerah itu menjadi tenaga rohani yang memampukan kita untuk hidup benar dan bertumbuh dalam kekudusan, saudara. Jadi karena anugerah Tuhan,
kita dikuatkan, kita dimampukan untuk kita hidup kudus, saudara. Benar gak, saudara? Secara manusia kalau kita bicara hidup kekudusan, hidup benar, memang susah secara kedagingan, saudara. Cara manusia, kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara. Terkadang kalau di dunia nih, saudara ya, kita nggak buat salah itu udah kayak orang bodoh, saudara ya. Contoh nih yang gampang deh, saudara ya. Di lampu merah, saudara ya. Di lampu merah perempatan, saudara, kita di merah nih, saudara nih ya. Tetapi kondisi lalu lintas kosong, saudara, nggak ada yang jalan gitu, kosong. Kita mau hidup benar kan? Kita mau benar nih, kita nggak mau jalan kan? Walaupun itu kosong. Tapi kan di belakang kita, langsung, saudara ya. Wah, kadang-kadang ngomong kotor-kotor juga, saudara ya. Jadi mau nggak mau apa? Yaudah aku domel ini ya kan. Jadi kayak orang bego juga kita kalau kita diam di situ gitu. Akhirnya kita jalan, saudara. Nah, dunia ini susah, saudara. Kalau kita mau hidup benar susah, ya kan? Pokoknya, ya lingkungan sekitar kita ya begitulah, saudara ya. Jadi kayak orang bego gitu. Kalau kita hidup benar tuh kayak orang bego sendiri gitu ya. Benar, makanya. Tetapi dengan anugerah, dengan kekuatan Tuhan, kita bisa dimampukan untuk kita hidup benar, untuk kita menjauhi setiap dosa, setiap pelanggaran apapun ya kan yang ada, yang mau terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Yang mau katakan amin. Saya berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi siang hari ini, saudara, kita mau merenungkan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya kan? Hari ini kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua karena kasih karunia Tuhan lah. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang gak baik terjadi dalam kehidupan kita, ya kita mengucap syukur, saudara. Karena kita bisa dimampukan untuk mengucap syukur karena ada anugerah dalam kehidupan kita, ya kan? Ada Tuhan yang ada dalam hidup kita, saudara. Kita mampu mengucap syukur, saudara. Kalau kita diberkati Tuhan, ya kita mengucap syukur. Tapi Tuhan ciptakan kita juga untuk kita berbuat baik bagi orang, menjadi alat diberkati sebagai orang manusia, saudara. Dan biarlah siang hari ini, saudara, kita sama-sama merenungkan, ya kan? Ketika ketiga anugerah itu kita terima di dalam Tuhan, yuk kita benar-benar sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di zaman ini, saudara. Yang mau katakan amin, yang mau bisa lambaikan tangannya, yang mau berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang undang yuk, silakan. Haleluya. Kita percaya bahwa siang hari ini biar Tuhan memberkati setiap kehidupan kita, saudara. Biar pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur, Tuhan, segala kebaikan-Mu, segala kasih karunia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang pernah sekali lagi dengan sungguh kita mau katakan Tuhan. Selama ini Bapa,
kasih Tuhan. Biar musik dengan lembut mainkan lagu ini. Biar hari ini Tuhan, kami mau merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar hari ini ya Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami mengucap syukur karena anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kami, untuk kasih karunia Tuhan yang sungguh nyata bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau berkata, semuanya karena Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kalau hari ini Tuhan, kami masih bisa merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini, siang hari ini, kalau kami bisa melihat orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Biarlah hari-hari Tuhan, kami mau Tuhan pakai kami untuk menjadi alat kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau pakai setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh melayani satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan, di mana kami percaya Tuhan akan ada penuaian sungguh besar bagi gereja-Mu ya Tuhan. Bahkan amanat agung-Mu ya Tuhan akan digenapi hari-hari ini untuk segala bangsa ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, hari ini kami memerungkan setiap keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah Tuhan, keselamatan itu, anugerah itu kami boleh jaga dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh rawat itu semua ya Tuhan Yesus. Biarlah ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput setiap kami, Tuhan melihat kami menjadi hamba-Mu yang setia, yang ikut melayani Tuhan ya Tuhan di akhir hayat kami. Biarlah Tuhan, selama kami masih bernapas, selama kami kuat ya Tuhan, biarlah kami mau setia sama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap keadaan apapun yang kami alami tidak menjadi halangan kami untuk kami terus selalu menyembah Tuhan, untuk kami terus memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh Kau baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Korabaya sikarabaya rabaya. Sungguh baik Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kita pujian ini rapnya sudah